Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Basis Data 2. Saya Doni Wahyu Prasetyo, NRP 74103007, mengucapkan terima kasih banyak pada dosen pembimbing kami, Bapak Rangga Asmara. Di sini di pertemuan yang ke-24 kita akan membahas mengenai creating prosedur. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, membedakan anonymous PL/SQL block dari PL/SQL block atau subprogram. Yang kedua, mendeskripsikan subprogram. Kemudian, mengetahui keuntungan dari menggunakan subprogram dan mengetahui perbedaan environment dari subprogram yang bisa di invoke. Mendeskripsikan blok dan subprogram, mendeskripsikan penggunaan prosedur, membuat prosedur, membedakan antara formal dan aktual parameter, memberikan daftar fitur dari mode parameter yang berbeda, membuat prosedur dengan parameter, membuat prosedur, menangani exception dalam prosedur, dan menghapus prosedur. PL/SQL program konstruksi. Header, is atau as, or declare, begin, exception, end. To construct, berisi, anonymous block, application procedure atau function, application package, application trigger, dan object type. Database server construct, berisi anonymous block, store procedure atau function, store package, database trigger. Overview dari subprogram. Sebuah subprogram adalah PL/SQL block yang bisa menerima parameter dan dilewati melalui environment yang dipanggil. Memiliki dua tipe, prosedur yang melakukan action dan fungsi yang menghitung nilai. Berbasis pada standar PL/SQL struktur blok, menghasilkan modularity, reusability, extensibility, dan maintainability. Provide easy maintenance, keamanan data, integritas, performance peningkatan, dan struktur blok untuk anonymous PL/SQL block. Declare, mendeklarasikan PL/SQL object yang digunakan pada blok ini. Begin, mendefinisikan executable statement. Exception, mendefinisikan action yang bertempat jika error atau exception muncul. Dan end. Blok struktur blok untuk PL/SQL subprogram. Header, is atau as, declaration section, begin, executable section, exception section, kemudian end. PL/SQL subprogram. Kode yang berulang-ulang lebih dari sekali, kemudian subprogram P yang berisi dari program yang berulang tersebut. Kemudian PL/SQL program memberikan subprogram pada lokasi yang berbeda. Keuntungan dari subprogram adalah mudah pemeliharaannya, mudah keamanan data dan integritasnya, performance, dan kode clarity.
Membuat subprogram dengan menggunakan ISQL+. Invoke prosedur yang sudah tersimpan dan juga fungsi-fungsi. Apa itu prosedur? Sebuah prosedur adalah tipe dari suatu subprogram yang menjalankan suatu aksi. Sebuah prosedur bisa disimpan dalam suatu database sebagai skema objek untuk eksekusi yang berulang-ulang. Sintaks untuk membuat prosedur: create or replace prosedur name, parameter 1, mode 1, tipe data 1, parameter 2, mode 2, data tipe 2, dan seterusnya. Is or as PL/SQL block. Opsi replace mengindikasikan bahwa jika prosedur sudah ada, prosedur tersebut akan dihapus dan digantikan oleh prosedur yang baru yang dibuat oleh statement tersebut. Blok PL/SQL dimulai dengan salah satu, yakni begin atau declaration dari local variable, dan diakhiri dengan salah satu n atau n prosedur name. Developing prosedur: editor, SQL+, source code, compile, record. Formal dan aktual parameter. Formal parameter adalah variabel yang dideklarasikan pada parameter list dari sebuah subprogram yang terspesifikasi. Contoh: create prosedur result PID number, pamount number, and result. Aktual parameter adalah suatu variabel atau ekspresi yang mereferensi pada parameter dari suatu subprogram. Contoh: result PID 2000. Procedural parameter: calling environment, prosedur, in parameter, out parameter, dan in out parameter. Membuat prosedur dengan parameter. Ini terlihat tabel mengenai perbedaan antara in, out, dan in out. Contoh dari in parameter: contoh dari out parameter. Untuk melihat out parameter, buka dan jalankan emp query SQL script untuk membuat query emp prosedur. Deklarasikan host variable, kemudian eksekusi query emp prosedur, dan cetak nilai dari global gname variable. In out parameter: untuk melihat in out parameter, metode untuk melemparkan suatu parameter. Positional: daftar aktual parameter pada urutan yang sama seperti formal parameter. Name: daftar aktual parameter dalam urutan yang arbitrary berdasarkan masing-masing yang corresponding formal parameter. Kombinasi: daftar beberapa aktual parameter sebagai posisi dan sebagai namanya.
default option untuk parameter. Sebagai contoh, seperti yang terlihat pada gambar. Contoh dari passing parameter. Mendeklarasikan subprogram. Invoke prosedur dari suatu anonymous PLSQL block. Invoke prosedur dari prosedur yang lain. Menangani exception. Di sini calling prosedur pertama, begin. Prosedur kedua, argumen 1, exception, dan diakhiri dengan end prosedur 1. Prosedur yang dipanggil yakni prosedur 2 is begin, exception, and prosedur 2. Unhandle exception. Di sini prosedur pertama is begin, prosedur 2 argumen 1, exception, and prosedur pertama. Call prosedur 2 is begin, exception muncul, kemudian exception tidak berhasil ditangani, kemudian end prosedur 2. Menghapus prosedur yang tersimpan dalam suatu database. Sintaksnya adalah drop prosedur name. Sebagai contoh, drop prosedur raise salary. Rangkuman dari bab ini, yang pertama, prosedur adalah suatu program subprogram yang melakukan sebuah aksi. Anda membuat prosedur menggunakan create prosedur command. Anda dapat menjalankan dan menyimpan prosedur dalam suatu database. Parameter digunakan untuk melewatkan data dari environment yang dipanggil ke prosedur. Ada 3 parameter, yakni in, out, dan in out. Lokal subprogram adalah program yang didefinisikan dengan deklarasi dari program yang lain. Prosedur bisa dilewatkan dari alat apapun atau bahasa yang mendukung PLSQL. Anda harus berhati-hati dari pengaruh dari hand yang dapat ditangani dan exception yang tidak dapat ditangani dari transaksi dan memanggil prosedur. Anda dapat menghapus prosedur dari database dengan menggunakan drop prosedur command. Prosedur bisa melayani pembangunan blok untuk suatu aplikasi. Membuat prosedur yang tersimpan untuk memasukkan baris baru ke suatu tabel menggunakan value parameter yang diberikan, mengupdate data dalam suatu tabel, menghapus baris dari suatu tabel, dan menerima database. Kemudian handling exception dalam suatu prosedur, dan compile dan invoke prosedur. Demikianlah penjelasan dari praktikum bab 24. Jika ada pertanyaan bisa diajukan melalui email saya ataupun melalui Facebook. Selanjutnya kita akan membahas mengenai soal-soal dari bab 24 ini. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama.
Buat prosedur add job untuk menambahkan baris data baru ke dalam tabel jobs. Prosedur memiliki dua parameter yang menampung kode job dan nama job. Di sini saya sudah membuat satu buah blok PL SQL. Ini sebuah prosedur add job di mana yang akan menambahkan job pada kode job dari tabel jobs, kemudian nama job dari tabel job. Izin kita masukkan ke dalam tabel jobs kode jobs dan nama jobs yang berisi bjobs dan bname, kemudian commit dan diakhiri dengan n. Sebelumnya terdapat yang harus diganti, yakni job ID pada tabel jobs, karena sebelumnya salah penulisan nama judul kolom. Di sini kita ulangi, create or replace prosedur add job bjob in sesuai dengan tipe data dari kolom job ID pada tabel jobs, name in sesuai dengan tipe kolom dari job title dari tabel job. Izin kita insert pada tabel jobs job ID pada kolom job ID dan kolom job title dengan nilai bjobs dan bname. Kita commit dan n. Kita coba untuk meload script tersebut. Praktikum 24 nomor 1 kita load, lalu kita execute. Prosedur sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan nilai dari prosedur job yang telah kita buat. Kita panggil prosedur add job, kita masukkan kode jobnya dan juga nama dari job tersebut, lalu kita execute. Call complete. Kemudian kita akan lihat apakah sudah berhasil ditambahkan. Di sini sudah berhasil ditambahkan, yakni job ID dan juga job title dari nilai yang kita masukkan sebelumnya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Buat prosedur update job untuk memodifikasi data pada tabel job. Prosedur memiliki dua parameter kode job dan nama job yang baru. Buat exception handling untuk menangani kode job yang tidak ada pada tabel jobs. Berikan pesan bahwa kode job tidak ada dalam tabel jobs. Jalankan prosedur untuk mengganti kode job. ITDBA diganti dengan titel data administrator. Cobalah dengan kode job yang tidak ada pada tabel jobs, misal kode job IT web, dan pastikan apakah exception handling telah berjalan dengan benar. Untuk soal nomor 2, di sini di blok PL SQL dari soal nomor 2, kita baris pertama kita set server output on, kemudian kita create or replace prosedur dari update job bjob memiliki tipe yang sama dari job ID dari tabel jobs. Bname memiliki tipe yang sama dari job title dari tabel jobs. Is a invalid job exception. Izin kita update jobs, kita set job title dari bname di mana job ID sama dengan bjobs, dan jika SQL not found, kemudian kita
keluarkan exception invalid job, kemudian dimunculkan exception pada saat invalid job, lalu kita tampilkan invalid code job. Langsung saja kita coba untuk meload script dari soal nomor 2. Kita load dan kita execute. Prosedur sudah berhasil dibuat. Kemudian untuk memanggil, kita ketikkan call update job, yang akan kita rubah adalah kode job. IT DBA akan kita ganti dengan data administrator. Yang sebelumnya adalah informatik database administrator. Lalu kita execute. Call completed. Selanjutnya kita akan lihat apakah sudah terjadi perubahan. Kita select bintang dari tabel job, lalu kita execute. Sini job title dari IT DBA sudah berhasil dirubah, dari yang sebelumnya adalah informatics database administrator dirubah menjadi data administrator. Untuk mencoba dengan kode job yang tidak ada dalam tabel jobs, misalnya kita panggil update job. Untuk memanggil IT web, kita beri nama misalkan informatics webmaster, lalu kita execute. Terdapat exception ditampilkan, ini invalid code job, berarti exception yang kita buat sudah berhasil ditampilkan. Demikianlah pembahasan dari soal-soal praktikum bab 24. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.